Selamat datang di video gue. Kali ini gue ya tampilin buat kalian, ini adalah handphone lawas. Ini adalah iQOO 13. Kenapa gue bilang lawas? Karena saat ini sudah ada penerusnya, yaitu iQOO 15. Bentar lagi ada iQOO 16 ya, tapi belum tahu bocorannya kapan. Nah, untuk iQOO 13 ini menurut gue worth it banget buat dibeli tahun ini. Kenapa? Karena memiliki Snapdragon 8 Elite. Dan ini merupakan handphone yang sekarang sudah harganya turun jauh, di kisaran barunya di 11 juta dan secondnya kisaran di harga 8,5 sampai 9 jutaan. Jadi kenapa bilang worth it? Karena ini handphone gamers dengan 144Hz dan kemudian ada Snapdragon 8 Elite serta memiliki 3 buah kamera nih. Yang gue bahas adalah kameranya, karena untuk spesifikasi lengkap pasti sudah banyak lah ya, dan oke pastinya. Nah, ini kita akan sedikit bahas untuk di iQOO 13 ini bisa zoomnya sampai berapa, untuk foto 30 kali, dan untuk gimana hasilnya. Kalau untuk videonya bisa sampai di 10 kali. Dan gimana hasilnya? Oke, ini dia untuk hasil perekaman foto dan hasil kamera di malam hari untuk iQOO 13. Guys, ini gue pakai kamera di perekamannya di 1080 30 fps dengan menggunakan ultra steady-nya gue aktifin. Nah, ini kita lagi ada di Bundaran Setiabudi dan gue sambil di sini gue coba dengerin suara gue apakah bagus atau tidak, karena gue agak sedikit deket ya dengan handphonenya. Dan gue bawa lari untuk handphone ini, gimana apakah goyang? Nih, kalian bisa lihat sendiri ya. Dan ini bisa zoomnya sampai berapa kali kalau menggunakan ultra steady? Bisa maksimal di 5 kali. Jadi sejauh ini yang gue lihat, kalau di iQOO atau Vivo menggunakan ultra steady-nya diaktifin, zoomnya hanya mentok bisa sampai di 5 kali. Tapi kalau ultra steady-nya dinonaktifin, kemungkinan bisa lebih dari ini. Yaudah, ini kita masih di 30 fps, kita coba ke 60 fps-nya. Nah, ini di 60 fps dari iQOO 13 dan kita gunain juga untuk ultra steady-nya kita aktifin. Kita bawa lari. Ini bawa lari ya guys. Baik lagi deh. Capek. Oke, kita bawa lari. Masih oke juga sih menurut gue ya. Kita bawa jalan juga oke sih kayaknya nih. Nah, zoomnya masih berapa? Sama. Masih bisa di 5 kali aja, nggak bisa lebih dari ini. Nah, habis ini kita matiin untuk ultra steady-nya. Di 60 fps ultra steady-nya gue matiin. Dan kalian bisa lihat kalau gue bawa jalan, gue di sini untuk detail warnanya oke ya, meskipun seperti ini. Dan gue juga bawa jalan, gue bawa lari. Oke, kita putar lagi. Nah, gimana untuk 30 fps nya? Di 60 fps kita coba zoomnya ya, di wide angle bisa dirubah di 0,6, 1 kali, 2 kali, dan bisa sampai zoom di 10 kali. Jadi untuk saat ini iQOO hanya bisa mentok di 10 kali, nggak bisa lebih dari itu, karena dia hanya menggunakan kamera telefoto, bukan kamera periskop telefoto. Oke, kita coba di 30 fps nya ya. Ini di 30 fps kita tanpa ultra steady dan kita bawa jalan aja, dan kita bawa lari juga ya. Gimana kalau kalian malam-malam gini, apakah goyang atau tidak? Itu kalian yang bisa lihat di hasilnya. Nah, gimana kalau kita zoom ya, bisa sampai berapa kali nih? Sama, hanya bisa sampai di 10 kali, nggak bisa lebih ya, karena ini bukan kamera periskop. Oke, jadi hanya bisa sampai di 10 kali aja gitu ya. Jadi mau dia pakai 60 fps, 30 fps, dia hanya mentok di sekarang jam 8 hanya bisa di 10 kali. Dan gimana untuk kamera depannya? Oke, sedikit diralat guys. Jadi untuk 4K nya itu bisa zoomnya sampai dengan di 10 kali untuk 30 fps, bahkan di 60 fps ya. Untuk ultra steady-nya apakah bisa? Coba. Bener, untuk di 4K itu nggak bisa pakai ultra steady, jadi hanya bisa biasa aja. Dan itu zoomnya tetap ya, mau di 60 fps atau 30 fps itu bisa sampai di 10 kali untuk zoomnya. Beda dengan yang 8K tadi. Nah, gimana untuk kamera depannya? Kita coba. Oke, untuk kamera di iQOO 13 ini bisa sampai dengan 4K 60 fps. Tapi kalau kalian menggunakan untuk mode beauty itu hanya bisa di 30 fps. Dan kalau mau pakai 60 fps mode beauty-nya nggak bisa ya. Dan dia nggak bisa zoom in, zoom out. Jadi hanya mentok seperti ini aja. Jadi kalau kalian pingin suaranya lebih bagus, ya kalian bisa peredam. Ada penyebaran vokal, jadi dia akan lebih noise-nya dihilangin, itu bisa. Dan kemudian satu lagi,
Kalau kita coba ke 60 fps-nya ya. Nah, ini untuk 60 fps. Jadi kalau kalian mau gambar yang lebih bagus, mungkin kayaknya di 60 fps ya. Dan untuk handphone gaming, untuk di video kali ini, menurut gue oke banget. Jadi dia lebih kelihatan lebih jernih, tapi mungkin nggak sejernih dengan handphone-handphone lain ya, yang seharganya dia. Dan kalaupun dibalik ke belakang gini, dengan di belakangnya gua ada brightness, itu juga masih bagus buat tangkapan gambarnya. Mungkin karena semenjak update di Origin OS jadi lebih bagus ya. Dan gimana untuk 4K-nya? Nah, ini gue langsung aja pakai 4K di 60 fps guys. Jadi di 4K 60 fps gimana menurut kalian? Kalian bisa lihat lah ya. Jadi kalian bisa lihat juga untuk hasilnya apakah lebih oke dari 60 bahkan di 30 fps di 1080 ya. Jadi di iQOO 13 ini juga bisa pakai mode kamera dengan mode portrait ya, di belakangnya ngeblur seperti ini. Jadi kalian bisa juga buat seperti ini. Nah, jadi lumayan kan, bagus ya untuk handphone gaming dengan kameranya. Beberapa fitur yang ada di saudaranya itu Vivo itu bisa semua. Tapi kalau balik belakang tampak cahayanya kurang, ya kalian bisa lihat sendiri ya untuk hasilnya seperti apa. Oke, kita sekarang ke foto-foto dari iQOO 13 ini. Untuk gedung ataupun yang lain objek nanti gue coba ya buat kalian. Nanti kalian bisa lihat hasilnya. Dan gimana hasilnya dari kamera iQOO 13 ini untuk saat ini? Kalau menurut saya pribadi, kalau menurut gue, untuk kamera depannya biasa aja, kamera belakangnya standar untuk handphone gaming, tapi untuk performanya masih garang banget. Dengan harganya yang turun jauh, menurut gue worth it banget buat dibeli. Apalagi kalau kalian tahu iQOO ini punya garansinya 2 tahun. Jadi kemungkinan kalau kalian beli sekarang masih ada sampai di akhir tahun nanti. Sekian dari iQOO 13 ini, kita ketemu lagi di video berikutnya tentang handphone-handphone lainnya. Dan jangan lupa di follow. Thank you for watching dan bye-bye.